Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kembali untuk bisa melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan malam ini. Insyaallah taala, sebagaimana yang dilihat bahwa kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan ini juga merupakan pembahasan yang penting yang patut harus diperhatikan bagi kita agar bacaan Quran kita terjaga dengan baik sebagaimana Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pembahasan yang penting juga adalah tafkhim dan tarqiq. Sebelum saya akan membahas mengenai tafkhim dan tarqiq, kita sebelumnya sudah membahas mengenai sifatul huruf. Kan seperti itu. Sifatul huruf itu kan dibagi menjadi dua. Ada sifat yang sifatnya itu adalah lazimah, ya, atau dzatiyah. Sifat yang senantiasa melekat pada setiap huruf. Dan yang kedua ada sifat aridah. Sifat yang dia itu kondisional. Terkadang huruf tertentu dia memiliki sifat yang lain yang mungkin tidak disebutkan dalam sifat sebelumnya. Nah, sifat dzatiyah itu kita sudah bahas semuanya. Maka tafkhim dan tarqiq ini merupakan bagian sifat yang kedua. Yaitu apa? Sifat aridah. Sifat yang tidak selalu melekat pada satu huruf tertentu. Ia kadang ada dan juga kadang tidak ada. Nah, maka pembahasan tafkhim dan tarqiq ini merupakan pembahasan yang masih bagian dari sifat apa? Sifat aridah. Ya, kalau sebelumnya kita sudah bahas mengenai sifat lazimah atau dzatiyah. Sebelumnya perlu diketahui, kita akan membahas mengenai tafkhim dan tarqiq. Tafkhim ini bermakna at-tasmin. Lughatan at-tasmin. Jadi tafkhim itu secara bahasa maknanya adalah tasmin. Apa itu tasmin? Tasmin itu kalau kita bahasakan adalah penggemukan atau penebalan. Tasmin. Yaitu apa? Secara istilahnya penebalan suatu huruf ketika huruf tersebut diucapkan sehingga terasa gema yang memenuhi mulut, menjadikan huruf tebal pada makhraj dan kuat pada sifatnya. Itu makna tafkhim secara istilah. Adapun tarqiq bermakna tanhif. Tanhif itu adalah pengurusan atau penipisan, lawan dari tafkhim tadi. Jadi tafkhim itu tebal, tarqiq itu adalah tipis. Nah, tarqiq itu adalah tanhif tadi. Pengurusan atau penipisan, yaitu ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang tipis, ya, dikarenakan apa? Huruf tipis pada makhraj dan lemah pada sifat. Nah, maka kita sudah mengetahui mengenai tafkhim dan tarqiq ini dari sisi makna. Kemudian perlu diketahui bersama, huruf hijaiyah itu kan jumlahnya berapa? 29. 29. Terkadang ada yang mengatakan 30. Ada yang mengatakan bahkan 31. Ya. Maka kami mengambil pendapat yang ini
dijelaskan oleh Al-Imam At-Tibi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitabnya, wa'iddatul hurufi lil hijai 29 harfan bilam tirai, bahwa iddah jumlah huruf hijaiyah 29, tis'a yaitu 9, 20 jadi 29 huruf hijaiyah bilam tirai. Ini yang harus digarisbawahi. Beliau mengatakan bilam tirai. Apa bilam tirai? Bimakna bila syak atau bila raib, tanpa ada keraguan. Jadi beliau begitu yakin bahwa jumlah huruf hijaiyah adalah 29. Dan beliau mengatakan awal wa hamzah lakin summiyat bi alifin majazan. Beliau menjelaskan bahwa huruf hijaiyah yang pertama kali terucap itu adalah hamzah. Seringkali disebut dengan alif, itu hanya sebagai kiasan saja. Jadi yang pertama huruf hijaiyah itu adalah hamzah, alifnya itu berada di lam alif. Nah, kadang ada dalam sebuah posteran atau yang lainnya ada alif, ada hamzah, ada lam alif. Nah, pertanyaannya mana yang alif sesungguhnya? Kalau yang pertama alif ada lam alif, padahal alif itu berada di lam alif, hamzah berada di awal. Nah, itu yang harus kita pahami bersama, sehingga huruf hijaiyah dimulai dengan hamzah. Dikatakan alif itu sebagai majaz, yaitu kiasan saja. Nah, dari 29 huruf hijaiyah ini, ketika kita membahas dari sisi tebal tipis, maka para ulama menjelaskan dia terbagi menjadi salah satu aksamin. Dia terbagi menjadi tiga aksam, yaitu 3 macam. Yang pertama itu ada istilah tafkhimu daiman, huruf yang selalu dibaca tebal apapun kondisinya. Yang kedua yaitu tarqiqu daiman, yaitu huruf yang selalu dibaca tipis. Dan yang ketiga tarqiqu wa tafkhimu ahyanan, huruf yang mungkin tipis, di kondisi tertentu dia bisa menjadi tebal. Jadi ada 3 kondisi huruf hijaiyah dari sisi tebal dan tipis. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada tafkhim terlebih dahulu. Perlu diketahui bersama, huruful lati tufakhamu daiman, huruf-huruf yang dia selalu dibaca tebal. Apa saja huruf itu? Apa saja sifatnya? Huruf-huruf yang selalu dibaca tafkhim atau tebal itu jumlahnya ada 7 yang selalu dibaca tebal. Kalau kita melihat ya pembahasan sebelumnya, 7 huruf ini adalah huruf yang bersifat isti'la. Jadi kita sebelumnya pernah membahas mengenai sifat lazimah yang memiliki lawan. Nah, di antara sifat yang memiliki lawan adalah sifat al-isti'la, di mana isti'la ini bermakna tafkhim, huruf yang harus dibaca tebal. Nah, huruf-huruf yang bersifat isti'la ini dia memasuki kondisi tafkhim yang selalu dibaca tebal. Apa saja hurufnya? Telah disebutkan di dalam Manzumah Al-Jazariyah, di mana Al-Imam Ibnul Jazari yang bernama Muhammad ya rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wa sab'u ulwin khussa dawtin qil hasar. Beliau mengatakan huruf yang bersifat isti'la atau yang nantinya menjadi tebal tafkhim itu ada sab'. Sab' itu berapa? Sab' itu adalah 7. Nah, ada 7 huruf. Apa saja hurufnya? Dibuatlah sebuah rumus agar mudah kita memahami dan menghafalnya. Yaitu apa? Khussa dawtin qil, yaitu kha, sa, dad, ghain, qaf, dawtin, ta, mohon maaf, ta, kemudian qaf, dan terakhir dha. Intinya dari 7 huruf ini agar mudah kita menghafalnya, dibuatlah rumus oleh para ulama, yaitu apa? Khussa dawtin qil. Nah, 7 huruf ini seluruhnya ditafkhimkan dalam segala kondisi, fi jami'i ahwal.
di segala kondisi 7 huruf ini harus dibaca tafkhimu daiman. Selalu dibaca tebal. Nah, kemudian dari 7 huruf ini yang tadi dibaca tebal, yang namanya ketebalan itu pasti memiliki tingkatan. Ada yang ketebalannya itu sangat tebal, ada yang ketebalannya itu tebal saja, ada ketebalannya itu mungkin di bawahnya lagi dan di bawahnya lagi. Artinya adalah ada marotib, ada tingkatan-tingkatan ketebalannya. Dan ini dilihat dari sisi harokat. Jadi misalkan tadi di antara huruf yang dia tafkhim dibaca tebal adalah huruf, misalkan huruf kha. Nah, atau huruf qaf misalkan. Kita ambil huruf qaf saja. Huruf qaf ini adalah huruf yang dia tafkhim, dibaca tebal apapun kondisinya. Tapi perhatikan bahwasanya ketebalan ini memiliki tingkatan. Dan tingkatan ini telah disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya dari Ibnu Thawhan Al-Andalusi rahimahullah ta'ala, yang beliau wafat pada tahun 561 Hijriyah, di mana beliau membagi tingkatan tafkhim ini, ketebalan ini menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah dikala huruf tafkhim ini dia berharokat fathah, maka huruf yang tebal ketika ia bertanda atau berharokat fathah, maka ini ketebalannya jelas sekali, kuat. Kemudian di bawahnya, tingkatan yang kedua adalah dikala huruf tafkhim yang tebal ini bertanda atau berharokat madmum, yaitu apa? Dhammah. Yang ketiga adalah dikala kondisi huruf tebalnya adalah kasroh, maksur. Nah, maka ketebalan tingkatan tersebut dilihat dari sisi harokatnya. Huruf tersebut tingkatannya sangat tebal bila dalam kondisi harokatnya adalah fathah. Itu yang pertama. Tingkatan yang kedua dikala kondisi dhammah. Dan yang ketiga adalah dalam kondisi maksur, yaitu adalah kasrah. Ini menurut pandangan dari Ibnu Thawhan Al-Andalusi rahimahullah ta'ala. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat dari Al-Imam Ibnu Jazari sendiri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya tingkatan yang pertama, ya, beliau mengatakan dalam sebuah manzumahnya, beliau menyebutkan bahwa kondisi yang pertama, tebalnya huruf tafkhim adalah dikala dia itu sebagaimana disebutkan apabila ada huruf tebal dia bertanda fathah, ada alifnya setelahnya. Jadi apabila huruf tebal ini berharokat fathah yang diikuti oleh alif, ini kondisi tafkhim yang sangat jelas ketebalannya. Kemudian yang kedua adalah min duni alif. Yang kedua adalah huruf tebalnya bertanda fathah tapi nggak ada alif setelahnya. Ya, kalau yang pertama ada alif pada harokat fathah, yang kedua fathah tapi nggak ada alifnya. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah ketika huruf tebal tersebut berharokat dhammah. Ya. Dan yang keempat adalah dikala kondisi kasroh huruf tebalnya. Nah, jadi perlu diperhatikan bersama, kalau kita melihat dari 2 pendapat itu, pada dasarnya huruf tafkhim ini tingkatan kuatnya adalah ketika kondisi fathah harokatnya. Baru berikutnya adalah dhammah. Baru dan kemudian adalah kasroh. Nah, Al-Imam Ibnu Jazari belum menjelaskan lebih detail lagi. Beliau menyebutkan kalau kondisi yang terkuat adalah dikala huruf tafkhim ini bertanda atau berharokat fathah, setelahnya ada alif. Dan yang kedua tidak ada alif. Mengapa beliau mendahulukan yang ada alif? Karena ketika huruf tersebut berharokat fathah, contoh ko, ketika kita mengucapkan ko itu terdengar tebal. Tapi kalau kita menambahkan alif karena dibaca mad, sehingga ketebalannya jauh lebih jelas. Sehingga dibaca qalu.
karena memang dibaca panjang. Itulah yang menjadikan tingkatan yang pertama menurut beliau rahimahullah adalah tingkatan yang terkuat dikarenakan adanya alif. Dan ini beliau sebutkan ya dalam sebuah manzumah, beliau mengatakan tsummal mufakhamatu anhum atiya. Ini oleh Al-Alamah Muhammad bin Ahmad Al-Mutawalli rahimahullah. Beliau menjelaskan tsummal mufakhamatu anhum atiya ala maratibin thalathin wa hiya. Itu beliau menyebutkan huruf-huruf tafkhim itu terdapat 3 kondisi dari sisi kuatnya. Yang beliau menyebutkan maftuhuha madmumuha maksuruha wa tabi'un ma qablahu sakinuha. Yaitu apa? Kondisi yang terkuat adalah dikala kondisi maftuh. Maftuh itu huruf tebalnya harokatnya fathah. Yang kedua madmum, dikala huruf tebalnya itu bertanda dhammah. Dan yang ketiga adalah dikala kondisi kasrah. Adapun bila huruf tebalnya itu sukun atau mati, maka mengikuti harokat sebelumnya. Yaitu yang paling tebal adalah sukun huruf tafkhimnya sebelumnya fathah. Jadi pada intinya adalah huruf tafkhim tingkatan ketebalannya sangat kuat ketika huruf tersebut bertanda fathah. Ya, jadi kalau kita baca qalu, maka qafnya ini sangat kuat. Beda dengan ketika baca utila. Utila, qafnya memang huruf tebal, tapi ketebalannya masih di bawah ketika kondisi qafnya itu berharokat fathah. Seperti contoh wa qatala qa, wa qatala, maka kondisi tebal qaf ketika fathah jelas sekali. Adapun ketika dhammah mengurang, tidak hilang ya, hanya mengurang saja di bawah ketika fathah, yaitu apa contohnya? Utila. Ini menurut pandangan Ibnu Tahan rahimahullah. Adapun menurut pandangan Imam Jazari yang terkuat adalah fathah ada alif setelahnya. Contohnya tadi qalu atau as-solihat. As-solihat itu kondisi yang paling kuat. Berikutnya hanya alif, hanya fathah saja, tidak ada alif. Contohnya tadi wa qatala. Nah itu. Kemudian ketiga ketika dalam kondisi dhammah. Ya, contohnya utila, utila. Dan yang keempat adalah dikala kondisi keempat adalah kondisi sukun. Nah, ini harus kita perhatikan bersama mengenai tafkhim ini. Kemudian berikutnya adalah kita perlu perhatikan mengenai kondisi bacaan tafkhim tebal. Itu kan ada 7 huruf khusadaqtin kidh. Yang harus kita perhatikan adalah dari 7 huruf ini ada yang dia memiliki sifat isti'la dan ada huruf yang memiliki sifat isti'la dan itbaq. Maka kondisi bacaan kasrah pada huruf yang bersifat isti'la dan itbaq harus berbeda dengan yang hanya isti'la saja. Jadi huruf yang dia bersifat isti'la dan itbaq ada 4, yaitu huruf sa, do, ta dan dha. 4 huruf ini. Karena huruf tebal kan ada 7 ya. Nah, yang 4 ini ketika kondisi kasroh ini tetap jelas ketebalannya dibandingkan yang 3 yang tidak masuk ke dalam sifat itbaq. Mengapa? Yang membedakan apa saja? Yang membedakan adalah dari sisi ketebalannya. Huruf qaf, dia hanya sifatnya isti'la, tidak masuk itbaq. Maka kita cukup baca dengan qi, seperti itu. Maka di antara kesalahan yang terjadi dalam baca huruf qaf ketika kasrah itu seperti orang keselak gitu ya. Contohnya ihdinas siratal mustaqim, qim, tidak gitu. Yang betul mustaqim. Itu karena bacaan qim itu hanya dibolehkan pada huruf yang sifatnya istilah dan itbaq. 4 huruf tadi, sa, do, ta dan dha. Makanya ketika kita dibaca si, di, qi dan dhi. Itu 4 huruf itu. Maka inilah harus diperhatikan oleh kita dan oleh pemirsa dalam pembahasan mengenai tafkhim ini. InsyaAllah ta'ala mengenai pembahasan tafkhim dan tarqiq kita akan jelaskan lagi pada pertemuan berikutnya InsyaAllah ta'ala. Mungkin yang bisa saya berikan semoga bermanfaat bagi pemirsa dimanapun anda berada. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan sesi kedua ini dengan kita tahsin, mempraktekkan langsung. Kita sudah sampai pada suratul Bayyinah. Kita baru sampai ayat kedua pada pertemuan yang lalu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan kali ini ayat yang ketiga.
Lihat di situ pemirsa, ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fiha kutubun qayyimah. Perhatikan di situ ada mad, dan mad ini merupakan mad asli, ya, atau dikategorikan dengan mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad asli ini merupakan mad yang harus dibaca 2 harokat saja. Ya, fiha. Fa di situ tandanya adalah kasroh. Setelahnya ada ya mati. Ini mad asli atau mad tabi'i, ya. Dia dibaca 2 harokat. Jadi jangan dibaca fiha. Nah, jangan terlalu panjang. Cukup 2 saja. Begitupun pada berikutnya ha. Ha di situ tandanya fathah, setelahnya ada alif. Maka ini merupakan mad asli. Dan mad asli sendiri dibaca 2 harakat. Dibaca 2 fiha. 2 saja. Jangan sampai fiha kutubun. Nah, jangan dibaca lebih dari 2 harakat. Berikutnya adalah perhatikan pada tanda ba, kutubun. Kalau untuk ikhfa, kalau pemirsa perhatikan dalam mushaf Madinah itu penulisan dhammahtain pada ikhfa itu bukan tandanya 69, tapi adalah 99. Ya, tanda dhammahtainnya 99. Karena ada yang 69, ada yang 99. Ya. Ini harus diperhatikan oleh semuanya. Dan dalam membacanya ini merupakan ikhfa. Ikhfa ini merupakan ikhfa yang tebal. Ingat bahwa Syekh Uthman rahimahullah ta'ala beliau pernah mengatakan wa fakhimil ghunnata intalaha huruful isti'la ila siwaha. Dan tebalkanlah gunnah jika setelahnya huruf ikhfa, huruf idhar, huruf yang bersifat istilah, maaf. Jadi kalau ada nun mati, yang dia kan nun ini memiliki sifat gunnah. Yang setelahnya ada huruf, dia itu sifatnya isti'la, maka fakhim, maka tebalkanlah gunanya. Artinya kalau ada nun mati atau tanwin ketemu huruf setelahnya itu tebal, maka tebalkan. Di sini ikhfa, maka ikhfa ditebalkan. Jangan sampai kita baca fiha kutubun. Kalau gitu tipis. Harusnya kutubun qa. Harus diperhatikan di sini. Berikutnya adalah qay. Ya di situ bertasydid. Dan ya bertasydid ini merupakan ya yang dia harus ada nabernya. Naber itu adalah suara hentakan, suara yang jelas dan nyaring. Sehingga kita baca fiha kutubun qayyimah. Itu. Kemudian ayat yang keempat, perhatikan wama, di situ ada huruf waw. Ingat bahwa suatu ayat bila diawali dengan huruf waw, maka kita harus memonyongkan kedua bibir karena makhraj huruf waw itu dari bibir. Maka huruf waw apapun harokatnya dia tetap harus dibaca monyong dulu. Ya, mau dia fathah wa, tetap monyong dulu. Baik kasroh wi, tetap. Nggak mungkin langsung wi, nggak mungkin. Kalau wi harus main dulu wi, bukan wi. Kalau wi kurang sempurna. Itu ya. Jadi hati-hati di situ. Perhatikan wama, mimnya bertanda fathah, setelahnya ada alif, dibaca panjang mad asli. Wama tafarraqa. Jangan dibaca wama tafarraqa. Jangan dibaca lebih dari 2 harakat. Harus dibaca harakatain saja mimnya. Kemudian berikutnya tafarraqa. Fokus pada ra yang bertasydid. Ra bertasydid ini merupakan ra yang harus kita jaga dari sisi ketebalan dan getaran ra-nya. Karena ini telah diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari, beliau mengatakan wa akhfi takriran idza tushaddadu. Kita itu harus hati-hati ketika membaca huruf ra ketika dalam kondisi dia bertasydid. Jangan kita melebihi getaran, apalagi tidak ada getaran, artinya mengurangi. Jangan kita baca wa ma tafarraqa. Itu namanya kelebihan getaran. Salah.
Apalagi nggak ada getaran. Wa ma tafawwaqa. Itu nggak ada getaran. Disebabkan apa? Lidahnya tidak menyentuh langit-langit. Maka dia harus diberikan getaran. Satu sentuhan ke atas itu akan berefek 2 getaran. Wa ma tafarraqal. Nah, jadi dijelaskan ro-nya. Hati-hati di situ ya. Kemudian berikutnya alladzina. Di situ ada mat lagi ya. Tapi perlu diperhatikan ketika tafarraqal ladzi qaf mau masuk ke lamnya kan bertasydid ya. Itu jangan kita menahannya lama. Contoh seperti ini. Wa ma tafarraqal ladzina. Nah, jadi ketika qaf ingin berpindah ke lam, cukup dimasukkan saja tapi jangan lama-lama. Wa ma tafarraqal ladzina. Jangan seperti itu, langsung saja. Wa ma tafarraqal ladzina. Nah, seperti itu. Jadi lamnya tidak terlalu lama dalam penekanan. Berikutnya utul kitab. Nah, u di situ itu merupakan mad asli. Dibaca 2 harakat. Jangan ada lebih. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Jangan utul kitab. Jangan ya. Harus dibaca 2 harakat saja. Nah, ketika tulki di situ sebelum huruf kaf ada lam mati. Lam mati di situ adalah lam ta'rif yang dia adalah izhar al-qamariyah. Izhar al-qamariyah maksudnya adalah al-nya dibaca jelas dan dialirkan. Karena lam mati itu, lam memiliki sifat tawassut, jadi dialirkan. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Utul kitab. Jangan cepat. Utul kitab. Tidak. Kalau utul kitab itu lamnya nggak jelas. Karena lam memiliki sifat mengalir. Dalam alirannya tidak terlalu lama. Dan juga jangan memantul. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Utul. Bukan. Yang betul utul kitab. Jadi mengalirkan lamnya itu dengan ujung lidah nempel ke atas ya, ke langit-langit atas, atau disebut dengan al-hanakul a'la. Nah, berikutnya adalah illa mim ba'di. Nah, mim ba'di. Di situ ada nun. Nah, setiap ada hukum iklab, ini kan iklab ya. Iklab itu apabila ada nun mati ketemu huruf ba. Nah, dalam mushaf Madinah di huruf nunnya pasti nggak ada sukun. Tidak ada tanda sungkut, namun ada tanda mim kecil. Ya, iklab itu artinya apa? Qalb, qalbun nun as-sakinah, yaitu apa? Merubah nun mati kepada huruf al-mim, pada huruf mim. Jadi diganti mim langsung ke mim. Nunnya nggak jelas, karena langsung berubah menjadi mim. Mim ba'di. Kalau kita kiaskan ini seperti ikhfa syafawi. Ya, jadi harus dibaca disertai dengan gunnah. Ya, jadi ini harus diperhatikan. Ingat, gunnah itu ada tingkatannya, dan tingkatan iklab ini tingkatan yang sempurna. Artinya kita harus menahan terlebih dahulu, tidak dibaca cepat. Contohnya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'd. Jadi tahan illa mim, seperti itu. Jadi tahan, jangan terlalu cepat. Illa mim ba'di ma. Nah, itu kurang sempurna. Bukan salah, tapi kurang sempurna. Dia sudah ada dengungan, tapi gak sempurna dengungannya. Berikutnya adalah ba'di. Dalam membaca ain ini kalau sukun, dia itu harus dibaca mengalir sama seperti lam mati. Illa mim ba'di ma. Ba'dima. Kadang ada orang ngerubah seakan-akan kayak hamzah. Illa mim ba'dima. Nah, akan berbeda maknanya kalau ain dan hamzah. Jadi hati-hati. Kemudian
ma itu 2 harakat. Ja'athum itu lebih dari 2 harakat. Ja'atum itu adalah mad wajib ya. Jadi lihat di situ, bedakan antara mad far'i, karena mad wajib ini bagian dari mad far'i. Mad far'i itu lebih dari 2 harakat. Adapun yang pertama itu mad asli 2 harakat. Jadi jangan sampai mad aslinya dibaca 2 harakat lebih juga. Contoh, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Nah, jadi mimnya jangan dibaca lebih dari 2. Karena takaran dia hanya 2 saja, nggak boleh lebih. Hati-hati di situ. Kemudian athumu, ja'athum, taknya. Hati-hati, kadang tak ini orang baca ini kayak apa ya? Kayak seperti C, mim illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Harusnya kan bukan at. Kalau at itu kayak ban kempes ya, kayak ban kempes itu. Iya, itu dia. Makanya kadang berlebihan dalam hamas. Ini kan hamas ya, sehingga seakan-akan kayak C gitu. Ba'di ma ja'athumul at, bukan, tapi at. Jadi dia langsung terputus karena ta ini sifatnya syiddah. Bukan rikhawa. Kalau rikhawa mengalir. Nah, ini sering terjadi, dialirin ja'at sumul, harusnya ja'at humul. Langsung terputus. Ini juga berlaku ketika ta itu dalam keadaan hurufnya ini ada makhrajnya gitu. Ada harokatnya gitu. Iya. Kayak misalnya ada juga soalnya yang menyebutkan dengan itu betul. Jadi mengenai tak yang berharokat ya. Ya, intinya adalah kita harus hati-hati dalam hamesnya, atau kalau bahasa kita itu dalam desisannya. Karena kalau berlebihan tadi dikhawatirkan seperti menyerupai C. Makanya dengan cara apa? Yaitu ujung lidahnya saja at, bukan ach. Kalau ach itu dia seperti bukan ujung lidah, agak masuk lidah dalamnya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau ketika berharokat itu bacanya gimana sih? Nah, kalau berharokat di sini ada 2 pandangan ulama. Ada yang mengatakan hamasnya tidak jelas seperti halnya dia ketika sukun. Jadi di bawah itu kita harus mengurangi kadar desisannya, hamasnya. Jadi berbeda kondisi hamas kuat ini ketika huruf tersebut sukun. Itu deras, bukan deras ya, artinya kayak kuat sekali. Ini dikurangi deh. Betul, kalau ketika harokat dikurangi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua bahkan meniadakan. Oh gitu ya. Betul, sama halnya seperti gitu. Qalqalah. Qalqalah dia itu berlaku ketika sukun, ketika berharokat apakah dipantulkan? Enggak. Tidak, itu. Cuman pendapat yang saya ambil adalah tadi yang pertama, dikurangi saja. Cuma itu terkadang namanya setiap guru, masyekh akan mengajarkan yang berbeda. Jadi itu 2 pendapat yang kita pahami. Intinya jangan berlebihan saja. Itu. Baik. Ya, itu ya. Jadi hati-hati ja'at humul. Nah, dalam mati lagi dialirkan. Nah, jadi ayat 4 saya akan baca. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Nah, jadi hati-hati di ta, ja'athumul, jadi ketika hamasnya udah keluar, udah keputus. Ja'athumu, bukan ja'athumu. Nah, jangan. Itu saja yang saya perhatikan. Kita cukupkan sampai ayat yang keempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas pembahasan yang telah disampaikan ya di dalam pembahasan tajwid surat Al-Bayyinah ya. Masya Allah, tadi kita sudah mengikuti 2 ayat ya, dari ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat ya. 2 ayat tersebut Masya Allah penuh dengan pembelajaran ya, yang bisa kita ambil hikmahnya, dan mungkin ada juga teman-teman yang baru mengetahui ya tentang apa yang tadi disampaikan. Masya Allah, semoga menjadi tambahan wawasan kita dalam upaya kita untuk memperbaiki bacaan Quran ya. Ada yang mengirimkan voice note, kita akan coba perdengarkan berikut ini ya.
Dari Ibu Nur di Sindangwangi. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana bacaan Quran saya? Tolong dikoreksi dan dibimbing katanya. Kita akan coba perdengarkan Ustadz ya, berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dubha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa'aksharna bihi naf'a, fawashatna bihi jama'a. Innal insana lirabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyadid, wa innahu lihubil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza busyira ma fil qubur wa usila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lahabir. Shadaqallahul azim. Ya, Masya Allah, ada poin-poin yang harus diperhatikan. Masya Allah, bacaan bagus. Ada poin-poin yang harus diperhatikan untuk Ibu. Pertama adalah usahakan yang pertama dalam membaca itu pelan. Ya, pelan dulu. Karena terkadang kalau kita tergesa-gesa atau terlalu cepat, itu hukum-hukum terkadang hilang. Atau bahkan tidak sempurna. Itu. Jadi usahakan nanti dipelankan lagi. Ya, karena ketika pelan itu huruf akan semakin jelas. Ya, kayak tadi contoh di ta'awud dan basmalah, karena terlalu cepat jadi ada beberapa yang nggak jelas akhirnya. Contoh tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shinnya kurang ditahan karena tadi terlalu cepat sehingga kadar shin tafasyinya nggak dijaga dengan sempurna. Jadi hati-hati di situ. Kemudian fokus pada tadi ada beberapa pengucapan yang harus diperbaiki, yaitu pada tadi fa'atharna, bukan fa'asyarna, fa'asarna, tapi pakai tha, fa'atharna, pakai tha ya. Dan ro-nya juga tebal, fa'atharna, bukan fa'atharna. Kalau fa'atharna sisi makhrajnya benar, tapi sifatnya tidak benar karena ro itu dalam kondisi thar itu dia tebal, jadi baca fa'atharna bukan fa'atharna. Kemudian berikutnya tadi fawasatona, ya, hati-hati di situ juga. Kemudian dzalika wa innahu ala dzalika. Dzalika tadi itu pendek ya, harus dibaca panjang. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dzalika jadi baca panjang. Kemudian lihubbi itu tadi haknya langsung dimasuk ke ba. Lihubbi itu. Kemudian afala ya'lamu, mimnya di situ pendek bukan dibaca panjang, jadi jangan dibaca afala ya'lamu idza. Nah, itu harus dibaca pendek ya. Dan yang terakhir adalah ayat terakhir, inna rabbahum, itu semuanya ada guna ditahan. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Jadi gitu, ada guna-gunanya. Itu saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fiha. Jadi tadi juga karena faktor tergesa-gesa ya. Jadi yang di ayat yang terakhir itu terkesan nggak ada gunanya bahkan ya. Ya. Jadi ya itu tadi ya, koreksinya sih jangan tergesa-gesa. Betul. Ya. Jadi kita bacanya sebisa mungkin pelan ya. Karena kita juga proses tahap belajar saja. Betul sekali. Tahap untuk dikoreksi, maka perlunya untuk kita mendengarkan dengan seksama. Ustadz juga butuh untuk mendengarkan dengan jelas gitu ya. Jadi tidak tergesa-gesa menjadi poin utama sih ya. Tidak terburu-buru dalam membacanya ya. Baik, terima kasih tadi buat Ibu Nur ya di Sindangwangi. Masya Allah, barakallahu fiik sudah mengikuti acara kami dan sudah berpartisipasi ya di kesempatan malam hari ini. Dan kita ya nampaknya waktu juga nih saat yang mengakhiri perjumpaan
perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Ustaz, jazakumullah khairan ya, barakallahu fikum atas ilmu yang telah disampaikan. Insyaallah kita berjumpa lagi melanjutkan pembahasan yang akan kita ikuti di pertemuan berikutnya, Ustaz ya. Insyaallah. Al-Bayyinah baru 4 ayat tadi ya, masih panjang ya. Masih. Iya, masih ada beberapa surat ke depan yang insyaallah ini kita pelan-pelan aja saja. Betul Jadi sekali. supaya kita bisa melekat dan ilmunya bisa kita serap, sehingga bisa kita praktekkan dalam proses bacaan Quran kita tentunya. Baik, Ustaz, sekali lagi jazakumullah khairan sudah hadir di studio, dan kami juga ucapkan terima kasih buat teman-teman pemirsa dan pendengar Radio Kita FM atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Hafid dan juga Ustaz Fauzi Abu Fasya, juga segenap kru yang bertugas di malam hari ini, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.